Sini Pangah. Ya masuk. Nah, sini. Sini Pangah, sini Pangah. Nah, jadi Pangah ngomong di sini disaksikan masyarakat. Jadi apa hak-hak Pangah yang Pangah tuntut? Selaku Pak Kades tuntut dengan ada yang pemotol ini ke hak masyarakat yang selama ini tidak diganti rugi. Nah, Pangah ngomong lewat kamera setelah makan kawan. Itu mana nih? Pak Kades ngomong di sini sama kawan-kawan. Jadi selama hak desa dari tahun 2008 sampai tahun 2015 tidak pernah terrealisasi. Nah, jadi harapan Pak Dusun langsung aja ngomong kan, banyak nama siapa? Nah, langsung sini. Nah, sini. Memagar ini ya bukan menyetup perusahaan bekerja, tidak. Ya. Jangan. Kita memagar ini hanya minta solusi. Nah, itu. Solusi arti masyarakat itu hanya menuntut hak dan kewajiban sebagai perusahaan dengan masyarakat yang 820. Nggak dibayar. Satu ya. Dua, yang dipanen 4 tahun itu belum ada 40 rupiah diberi ke masyarakat. Berapa luas tuh tanahnya Pak yang digarap? Luasnya kontrol basis 1.800 katanya gitu aja. Nah, Sebutkan nama di sini nih. Jadi masalah itu. Ketiga, sedangkan MOU itu dah hampir 2 tahun di Asun itu. Diajari apa? MOU tentang TKD yang 6 hektar. 60 rupiah pun belum diberikan oleh perusahaan Sinamas. Nah, jadi saya tidak menjelekkan seluruh aparat kepemerintahan sekali dengan Ketapang atau se Indonesia. Yang jelek itu perusahaan Sinamas. Gak nyanget janji. Itu. Baik, dia mempertahankan kepala desa lama 2007. Kenapa 2010 sebab tak dibayar presentasinya? Betul. Cuma dibayar dari 2011, 12 sampai 5 tahun dibayar. Biar kali 50 ribu kakak pun. Berarti masyarakat tak bisa nuntut. Nanti kalau masyarakat nuntut, saya turun tangan. Kan begitu. Nah. Baik, dia mengalaskan. Waktu tahun sekian ada terima tim 9 180 juta. Yang mengesahkan siapa? Nggak tahu kan? Kalau pribadi 2 miliar pun ayo. Itu. Jadi saya menyaksikan masyarakat untuk menutup ini jangan musak sekitar apapun. Awasnya jangan musak. Barang saya membukanya kelapa Kapolres Ketapang. Terus terang aja. Baca ada apa dengan perusahaan Sinamas itu bukan yang buka itu. Itu. Maksud Pak Kades yang membuka pagar nih Pak Kades. Yang buka portalnya? Nah iya. Anda kata dari Sungai Tanera atau Sembangan. Seolah agak membuka portal, coba kan. Yang nikah anak kelapa Kapolres Ketapang. Dia membuka itu sebagai apa di perusahaan Sinamas? Monitor atau pengawas? Begitu. Yang perlu kami sambung Pak Kades, kami selaku tokoh masyarakat juga Desa Sungai Keli, saya 4 tahun menjabat selaku BPD, 5 tahun menjabat BPD Desa Sungai Keli. Yang akan kami pertanyakan ini nih Pak, masalah simpadan sungai. Sungai Sengkuama kami berbatasan dengan Desa Sungai Keli dengan Sembelangan itu, kanan Sengkuama itu adalah punya Sungai Keli Tanjung Perak. Dan yang sebelah kiri mudiknya itu adalah batas Sembelangaan dengan Tanjung Toba, khususnya ke Tanjung Medan. Nah, yang kami pertanyakan, apakah ada aturan perusahaan yang membuka tidak ada simpadan sungai, membuka areal perkebunan ini? Apakah tidak ada simpadan sungai? Kalau memang kita lihat, ini mantan kepala desa. Kami juga pernah Pak studi banding sampai ke Banjarmasin waktu tahun 2009. Nah, di dalam areal perkebunan tadi, sungai yang dikatakan meternya bukanya 10 sampai 15 meter, itu dikasih dari pinggiran sungai itu 25 meter sampai 50. Ya, simpadan sungainya itu tidak ada ditanam. Kalaupun sungai itu tergusur, itu diganti, Pak. Menurut aturan. Tapi kok Sinarmas ini
Mulai saya bilangkan dari Bukit Kampung itu sampai ke Kualanya itu, dari Ubar Bejanggut sampai Bagan Naning, Majak 7, Bagan Cempedak, segala macam Cempedak Bandung itu, sampai Sungai Tanduh, sampai Kuala Pengerampen, sampai ke Kuala Sengkuama itu tidak ada lagi yang melihat kayu, yang kelihatan hutan sawit. Nah, yang pertama. Yang kedua, kami dulunya tahun 2000, tahun 88, 89, masuk 90, 91, 92 itu Jalan Kawedar itu menjadi akses masyarakat untuk dari masyarakat Tanjung Toba, Sembelangaan, Sungai Keli, itulah jalan yang tuh naik, yang pergi ke pekerjaan, pergi ke ladang, pergi segala macam itu. Nah, sekarang jalan itu tidak ada lagi. Itu Pak. Yang kedua, yang ketiganya, berkuburan penjalaan itu zaman dulu itu memang cukup banyak sebelum areal Sinarmas ini buka, Pak. Dulu Kawedar itu kuburan penjalaan itu masih kelihatan, mesan-mesannya masih kelihatan. Sekarang tidak ada lagi kelihatan. 2 tempat kuburan itu. Nah, danau itu danau juga hilang, Pak. Tinggal Danau Miang, ya Pak. Tinggal Danau Miang dia ada. Sebenarnya yang ada arealnya di tepi Jalan Kawedar itu Danau Tanduh, Danau Tenggandus, Danau Miang, ya itu danau yang 3 danau panjang itu tidak ada lagi, tinggal Danau Miang yang ada. Itu pun di dalam areal ini. Silakan Pak Arianto kalau menyambung. Baik, khusus mengenai PT Sinarmas atau PT Agro Lestari Mandiri. Pertama, awal itu rencana masuk tahun 2004 sebagai orang pertama yang menggagas masuknya PT Agro atau Sinarmas bahkan ke Kabupaten Ketapang itu saya selaku mantan kepala desa Sungai Keli waktu itu, karena melihat perkembangan illegal logging itu diberantas oleh pemerintah, maka kami berinisiatif pada tahun 2004 itu sampai 2005 untuk memasukkan PT Agro Lestari Mandiri. Kami tertarik dengan PT Agro Lestari Mandiri, khususnya Sinarmas Group ini, karena perusahaan sudah bonafit, ya, perusahaan yang sudah go public. Nah, itu tertarik kami. Namun kenyataannya sampai hari ini, baik itu dari masalah-masalah sosial, masalah-masalah program CSR, masalah-masalah lahan, masalah-masalah hak-hak terhadap masyarakat sampai hari ini memang masih tidak begitu memuaskan. Oleh karena itu, bahasa kami kampung sebenarnya sudah terperajok kaki. Kalau tidak, saya selaku orang yang pertama menggagas masuknya PT Agro Lestari Mandiri ke Kecamatan Angatayap ini termasuk menyesal, begitu. Oleh karena itu, kami berharap kepada pemerintah daerah, khususnya tolong masalah hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan, menyangkut masalah kebun pola kemitraan, menyangkut masalah pola TKDLD yang sampai hari ini masih rancu. Menurut kami itu telah dievaluasi kembali, dan kami minta kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Ketapang, agar mengundang khususnya orang yang paling bertanggung jawab terhadap PT Agro Lestari Mandiri. Minimal kami minta pertemukan dengan CO agar hal-hal ini bisa genah. Karena menurut kami masalah khususnya LD itu menurut masyarakat masih tidak sesuai dengan perhitungan pola 80-20%. Oleh karena itu, khusus untuk masalah lahan dusun yang terdiri dari beberapa desa yang menurut hitungan perusahaan itu 400 hektar lebih, tapi kalau menurut hitung-hitungan kami itu belum pas. Khususnya desa Sembelangaan ini menuntut pola 80-20 khusus masalah LD. Jadi kami berharap, karena ketentuan yang ada pun masalah 80-20% ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk hal lain, kami juga masalah Sinarmas ini khususnya PT Agro, kalau kami bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada sekitar ini juga masih berbeda, khususnya dalam pola-pola tenaga kerja. Kami ingin ke depan 10-20 tahun yang akan datang ingin
Siapa sih asistennya? Oh, orang Sembelangan. Siapa sih asistennya? Oh, orang Sungai Keli. Kemudian masalah-masalah dulu yang dijanjikan tentang masalah-masalah pendidikan. Nah, ini juga sampai sekarang tidak direalisasikan. Khususnya PT Agro hanya membuka peluang untuk masalah pendidikan ini hanya khusus agronomi. Artinya masyarakat, anak-anak yang punya kesempatan, yang punya bakat di bidang sekolah lain, misalnya kuliah di bidang hukum, di bidang ekonomi, itu tidak ada kesempatan. Kesempatan yang lain hanya masalah khusus agronomi. Apabila misalnya tamat, itu diwajibkan kerja di perusahaan. Nah, ini menurut kami tidak pas program itu. Jadi kami minta ke depan mudah-mudahan program terutama CSR ini juga itu dibuat suatu peraturan daerah. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang khususnya di bawah pimpinan Bapak Bupati Martin Rantan agar dapat mengevaluasi kinerja baik masalah program sosial, kesempatan tenaga kerja di PT Agro Lestari Mandiri atau Sinarmas. Terima kasih, Pak. Nama Bapak siapa ya? Sedikit disambungkan Pak Yanto. Nah, bila mana ini tidak ada terrealisasi tanggapan respon dari pihak pemerintah maupun institusi penegak hukum tentang perihal penggarapan dan perampokan dan perampasan dan penggarong hak-hak masyarakat, tindak lanjut dari tokoh masyarakat maupun masyarakatnya bagaimana itu jalurnya? Kategori ini perampokan hak masyarakat. Ya, kami akan upayakan ke jalur lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi khususnya paling tidak. Tapi kami yakin ya kepada pemerintah daerah dengan adanya persoalan-persoalan ini, kami berharap sebelum hal-hal ke depan itu yang tidak diinginkan, kami berharap ke depan pemerintah daerah. Karena kami berharap kepada bupati yang sekarang ini agar dapat menyelesaikan persoalan yang konflik rumit. Tidak hanya masalah TKDLD, masalah koperasi perkebunan kayu lestari mandiri itu pun begitu rumit. Ya, bermacam ragam. Dari pihak perusahaan maupun dari pihak hukum tidak merespon, tidak menanggapi selama panen 4 tahun yang telah dionoyo oleh kesepakatan untuk hak masyarakat seperti plasma, seperti hak lainnya. Kalau tidak direalisasikan dan tidak diikutkan oleh selaku perusahaan tuntut masyarakat, tindak lanjut dari tokoh masyarakat, Pak Yanto bagaimana itu? Ya, yang pertama, apakah hukum adat yang dibawa, apakah jelas, hukum pidana Pak, atau hukum bagaimana? Jadi kami lihat segala posisi. Apakah itu aspeknya atau bisa di hukum adat, kami akan lakukan hukum adat. Hukum rimba bisa jalan? Ya, kalau memang itu terakhir, Pak. Hukum rimba, terakhir. Jadi cuman kami percaya kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang akan dapat menyelesaikan persoalan ini karena sudah berlarut-larut, dan saya berharap sebuah perusahaan yang bonafit, perusahaan yang sudah go public, kenapa kok tidak sesuai tidak begitu respon terhadap perusahaan-perusahaan yang lain ada di sekitar. Saya contohkan perusahaan yang dekat lah, inisial B ya. Itu masalah plasmanya jalan, masalah TKD-nya jalan. Kok Sinarmas perusahaan yang begitu bonafit, perusahaan yang sudah go public, internasional, tetapi lebih parah terhadap perusahaan-perusahaan di sekelilingnya. Nah, itu saja. Benar tak masyarakat? Itu, Pak. Jadi harapan kami ke depan supaya karena ini sudah berlarut-larut, mulai dari pimpinan pemerintah yang dulu pun berlarut-larut tidak selesaikan. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Bapak Bupati Martin Rantan agar dapat menyelesaikan persoalan ini. Mungkin Pak, terima kasih, itu saja. Sama-sama, Pak. Pak Kadus, silakan berikan Ya, tanggapan. saya ada tambahan juga. Namanya siapa, Pak? Nama saya Saiful Hejan, Jabatan? Jabatan Kepala Dusun Tanjung Toba, Desa Simpang 3 Semenangan, Kecamatan Nangatayat, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar. Jadi saya selaku Kepala Dusun Tanjung Toba mewakili seluruh warga masyarakat Tanjung Toba sekaligus menampung amanah menyampaikan keluh kesah ini, terutama keluh kesah menyangkut hal kebun, dan berharap juga kepada pemerintahan Kabupaten Ketapang yang pemimpin terbaru Bapak Martin Rantan agar kedepannya bisa menyelesaikan konkret masalah hal-hal yang kurang transparan, terbuka, berdasarkan dari izin lokasi kebun perusahaan Agro Lestari Mandiri yang berkedudukan di Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, 17.980 hektar. Kenyataan otentik kemitraan yang dikeluarkan oleh pihak
perusahaan Agro Lestari Mandiri itu berkisar 2.500 sekian. Artinya imbas korban tadi dari kami selaku warga masyarakat Dusun Tanjung Toba terkait Dusun Sembelangaan, Desa Simpang 3 Sembelangaan yang keluasan areal lahan kami satu desa 1.800 sekian hektar tadi cuma mendapatkan LD 100 hektar. Sementara secara amandemen hukum dari pihak kepemerintahan, LD ini tidak ada payung hukum. Karena yang ada sesuai dengan Permentan IUP, itu tahun 2007 Permentan 80-20% minimal 20% membangunkan kebun masyarakat di sekitar. Artinya sekitar kebun itu sekitar perkampung yang terimbas tergarap oleh pihak perusahaan. Tapi kenyataan kami dengan keluasan lahan 1.000 lebih itu hektarnya cuma mendapat 100 hektar. Jadi kami berharap kepada pemerintahan Kabupaten Ketapang agar bisa meninjau ulang kembali dan mengevaluasi hal-hal IUP, hal-hal tentang lokasi-lokasi Sinarmas yang kurang terbuka, yang mungkin ada unsur permainan dari mana kita kurang tahu. Cuman kita berharap agar ini konkret ini bisa selesai. Sekian, terima kasih. Ini ada tambah lagi, Pak. Saya hafal atau itu enggak. Saya tahunya dengan pinta saja. Sebetulnya pada perjanjian kepala desa lama tahun 2007 ya. Kalau diserahkan PT Agro Lestari Mandiri Sinarmas yang nilai 75 hektar itu dengan Tanjung Toba 25 hektar, mungkin enggak begini jadinya. Ini perusahaan Sinarmas ini berbelit-belit. Itu saya tidak setuju. Bahkan di dalam sidang nanti ini memperhatikan keputusan kepala desa yang lama pada 2007. Kalau bagi saya tidak akan saya mau tanda tangan. Karena belum dibayar satu peser pun selama 4 tahun berjalan. Naik 5 tahun 2015 ini belum dibayar. Nah, anda kata ada susupan kiri kanan anda kata. Kenapa saya tidak tahu? Nah, saya sebagai kepala desa. Nah, maka saya membawa diajak masyarakat ke sini untuk menengahi. Jangan kalau memagar ya pagar untuk dasar. Menuntut 820 dengan ganti rugi selama 4 tahun panen. Dengan yang 6 hektar tanah kas desa tidak dibayar sampai sekarang. Jadi mohon, makanya saya tidak menyalahkan seluruh aparat Kabupaten Ketapang. Apalagi di pusat saya tidak menyalahkan. Pemerintah udah kepak mengingatkan perusahaan. Perusahaan Sinarmas ini yang paling degil. Yang paling tidak memakai undang-undang dasar. Itu. Tidak kasih sayang dengan masyarakat setempat. Itu. Jadi mau saya, pagar hari ini tidak saya izinkan dibuka sebelum ada keputusan yang sah. Itu. Sudah. Tunggu keputusan sah. Perusahaan Sinarmas menyerahkan 820 ganti rugi selama 4 tahun panen dengan kas desa yang 6 hektar dibayar dengan nilai berapa selama 4 tahun 5 tahun panen. Itu aja. Saya hal-hal lain tidak begitu hafal, atau untuk aturan ini saya tidak begitu hafal. Tahunya saya ngambil pintas saja. Tinggal pemerintah tempat yang menilai uang saya. Dengan nadi ini saya tidak setuju masyarakat itu akan merusak. Ini. Dan masyarakat saya pesankan tidak boleh menghambat perusahaan bekerja. Cuma sebelum ada keputusan diusahakan panen. Nomor hari tidak diizinkan. Sampai juga nanti dia mencuri. Balik membersihkan gawat 5-6 kantong sawang, 5 kantong sawang udah. Sedap mohon, jangan. Pokok belum ada pun jangan diprestasikan. Itu aja. Itu Pak pesan saya. Titik. Ya. Sambung. Sambung Pak BPD. Sambung Pak BPD. Kesimpulan. Ada tambahan sedikit Pak dari saya. Namanya siapa Pak? Pak Sumardi. Ketua BPD Simpang 3 Sembelangaan. Untuk menanggapi masalah ini, terutama gini, yang jelaskan pada intinya pada tahun 2007 yang jelaskan untuk pembagian lahan tadi itu kan ini tidak sesuai dan tidak mengacu ke pola 80-20 karena tidak ada tertuang dalam istilahnya dalam undang-undang dinas perkebunan. Artinya pola LD yang diberikan perusahaan ini anggapnya pola hanya diberikan pola ibarat itu hanya selaku uji coba untuk ke masyarakat, tapi nyatanya kan akhirnya kan tidak terbukti sampai saat ini. Jadi saya harap untuk kepada pihak instansi terkait, terutama dinas perkebunan lah, intinya harus untuk menerapkan aturan sesuai dengan Perda
pemerintah apa yang diberikan pemerintah kepada Dinas Perkebunan, terutama pola 80-20. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Jadi ini ada aspirasi lagi Pak dari khususnya yang dari Tanah Merah Pak. Ini kebetulan ada tokoh-tokoh yang dari Tanah Merah. Kemarin waktu tanggal berapa rapatnya di Kecamatan Nangatayap masalah tanah LD Pak. Yang dusun Tanah Merah. 15 hektar. Yang 15 hektar ini. Jadi dari dusun Tanah Merah ini yang mengatakan dia mendapat pembagian 15 hektar. Tapi tanah yang digarap itu mereka tidak tahu berapa luasannya. Kok hanya tinggal dapatnya 15 hektar. Nah, tadi saya telepon ke manajernya, ya, saya telepon ke manajer, Pak, yang tanah dapatnya tanah LD untuk Tanah Merah 15 hektar itu tadi, kok kenapa dikasihkan hanya 600.000 dalam 1 tahun? Hitungannya gimana Pak? Dibilang hitungannya 50.000 per hektar. Nah, tadi saya udah telepon Pak ke Pak manajernya, Pak Haryadi. Nah, dari keluasan tanah yang dikasihkan ke Tanah Merah, dusun Tanah Merah khususnya itu, luasan yang dibuka itu tidak tahu Pak. Nggak tahu Pak ya. Tidak tahu. Nah, kesimpulannya Pak, kalau di Tanah Merah ini, dia akan plotting areal. Berapa luasan Tanah Merah? Kalau tidak ada keputusan, kalau tidak ada kegenahan, katakanlah luas yang dibuka itu misalnya 150 hektar, itu Tanah Merah akan ambil kesimpulan sama ditutup juga. Ditutup juga gitu ya Pak. Ditutup juga. Yang pertama penutupan lahan, yang kedua kalaupun dah terjadi penutupan lahan, kalau tidak ada realisasi ke lapangan, Tanah Merah akan hukum adat. Hukum adat Pak ya. Hukum adat sesuai dengan adat yang berlaku di kami Tanah Merah. Iya, Tanah Merah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada tambahan Pak sedikit. Khusus masalah tadi mungkin belum dikonfirmasi, lahan dusun desa Semblangan itu rencana baru dikasihkan 100 hektar dari total luas lahan. Nah, sudah dicoba untuk dibayar perusahaan, dari hasil 1 tahun itu cuma 17 juta. Jadi dari 17 juta itu kalau kita bagi 100 hektar berarti kan cuma 170.000 per hektar. Kalau kita bagi 12 bulan berarti penghasilan 12 bulan 1 bulan itu cuma 14.000 per hektar. 14.000 Pak ya. Nah, jadi untuk itu jelas masyarakat keberatan. Karena ini kalau kita hitung TM itu sudah 4 tahun. Masa hanya dibagikan, sudahlah dibagikan dengan hanya perhitungan 100 hektar dari totalan luas lahan 1.800 hektar itu. Uangnya cuma 17 juta, makanya ditolak oleh Bapak Kepala Desa Semblangan. Kalau kita hitung 17 juta dibagi 100 hektar, 170.000. Kalau kita bagi 12 bulan berarti cuma 14.000 per hektar. Nah inilah, ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan supaya hal-hal inilah yang menjadi ketidakpuasan, maka terjadilah sampai aksi pemagaran seperti ini. Mungkin sekian ya. Terima kasih.